Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apabila salah satu keluarga ada yang terkena musibah sakit dan keluarga menginginkan orang yang sakit segera sembuh dengan meminta bantuan selain Allah, dipanggil si Fulan, yang dipanggil saja si Fulan. Si Fulan ini katanya bisa menyembuhkan orang yang sakit COVID dengan cepat tanpa harus ke dokter ataupun meminta petunjuk pada Allah. Bagaimana cara anak agar mengingatkan kepada keluarga bahwa yang dilakukan salah karena percaya sakit dan menyalahkan sakit dari yang menyebarkan orang lain. Dan seperti lupa tidak percaya adanya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Orang itu dukun gitu. Dukun, Nah, seperti dukun. Nah, seperti dukun. Nah, jamaah. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara pengobatan, pengobatan itu ada yang medis, ada yang alternatif. Yang medis ada yang halal, ada yang haram. Yang alternatif juga sama. Ada yang halal, ada yang haram. Bicara yang alternatif ketika orang ini ya mau berobat. Sekarang alhamdulillah juga ada anjuran untuk pakai herbal ya. Kemudian anjuran-anjuran dokter atau yang di luar medis, mereka melakukan gerakan-gerakan yang insya Allah akan membantu orang itu pulih cepat dari COVID-19 ini. Tapi kalau sampai dia meminta tolong kepada selain Allah dengan bantuan jin umpamanya yang dapat mengangkat penyakit itu, maka di sini keimanan dia dipertaruhkan. Rasul SAW mengatakan la adwa. Ingat, nggak ada penyakit menular. Tapi beliau juga mengatakan la yuridu musihun ala mumrid. Oh, kama qala Nabi SAW. Yang sehat jangan dikumpulin sama yang sakit. Loh, berarti ada penyakit menular. Nah, tapi dia tidak menular dengan sendiri. Dia menular karena Allah berkehendak. Maka bagaimana sekarang menumbuhkan keimanan di kerabat kita, keluarga kita, bahwa yang menurunkan penyakit, yang mengangkat penyakit itu Allah. Kalau mau pengobatan alternatif, selama itu minta sama Allah, seperti dengan ruqyah, dengan membacakan ayat-ayat Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai dia mau, oh ini gara-gara fulan, oh gara-gara fulan. Sebab bisa jadi fulan menjadi penyebab. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan pindah tuh penyakit. Fulan ini bergaul cuma 10 orang. Kenapa cuma engkau yang terpapar? Kadangkala satu mobil jemaah, satu mobil ada satu yang positif. Akhirnya karena ketahuan positif, diminta satu mobil itu untuk tes. Ternyata yang positif cuma fulan, yang lainnya nggak ada gitu loh. Maka tugas keluarga di sini bagaimana menumbuhkan keimanan di diri dia. Kalau bicara penyakit, tetap wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan aku adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak salah jalan. Kesian kalau sampai di akhir hayatnya, ya dia minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Anak pernah dengar sebuah cerita. Ada orang nih sakit, dibawa ke dokter ya. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya keluarga, ayolah berangkat ke dukun, mungkin bisa sembuh ke sana. Dibawa ke dukun, mati di tempat dukun. Dalam kondisi mereka melakukan sesuatu yang terlarang dalam agama, meninggal dunia. Maka berhati-hati dengan dukun-dukun yang kadang-kala sekarang kedoknya itu ustadz ya. Pakai peci, kemudian baca Al-Quran. Tapi ternyata di balik itu dia ustadz-ustadz, dan maka kita perlu berhati-hati sehingga tidak salah mengobatin keluarga kita atau kita berobat untuk diri kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab.